Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin yang bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah dan 25 Desember 2023. Kita masih dipertemukan di kota paling suci sedunia, kota Makkah Al-Mukarramah, di Hotel Snod bersama PT Nuruha dalam perjalanan suci ke kedua tanah suci, kota Madinah untuk menziarahi kota Madinah dan kota Mekah untuk beribadah umrah menziarahi kota Mekah Al-Mukarramah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami seluruh amal ibadah kami, dan wahai Rabb kami, berilah taubat kepada kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tema yang saya ingin angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang berkaitan dengan tauhid, dan pada saat yang bersamaan tema yang berkaitan dengan ibadah. Dan tidak ada yang paling berharga di dunia ini dibandingkan tauhid. Tidak ada tujuan yang paling afdal untuk hidup di dunia ini kecuali beribadah. Oleh karenanya saya mengangkat tema di hikmah di balik pengakhiran dikabulkannya doa. Hikmah di balik pengakhiran dikabulkannya doa. Doa di dalam agama Islam adalah sesuatu yang penting. Pentingnya karena dia perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Kemudian di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan dalam surah Al-Baqarah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Jika ia berdoa kepadaku, maka hendaklah dia berdoa kepadaku. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa semestinya seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang amalan para nabi. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surat Yunus ayat 22, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas untuk menegakkan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan berdoa karena dia perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian yang tidak berdoa itu adalah hamba atau makhluk yang tidak tahu diri. Kalau tidak ingin dikatakan kurang ajar, ya, hamba apalagi muslim yang tidak berdoa dinyatakan oleh Allah adalah orang-orang yang menyombongkan diri dan tidak tahu diri. Allah berfirman di dalam Al-Quran tadi, surat Ghafir ayat 60, lanjutannya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau berdoa kepadaku. Lihat di sini Allah menyatakan bahwa orang yang tidak mau berdoa disebut sebagai orang yang sombong. Ada penjelasan yang menarik dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, kenapa orang yang tidak mau berdoa disebut orang yang sombong. Kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Tuhfatuz Dzakirin, beliau mengatakan, kaifa yastakbirul 'abdu an du'a'i rabbih man huwa khaliqun lah. Bagaimana bisa seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah yang menciptakannya, wa raziquhu, yang memberikan rezeki kepadanya, wa mujiduhu minal adam, yang mengadakannya dari tidak ada, wa khaliqul alami ajma', dan tidak mau berdoa kepada Maha Pencipta atas seluruh alam semesta, wa raziquhu, yang memberi rezeki kepada alam semesta tersebut, wa muhyihi wa mumituhu wa muthibuhu wa muaqibuh, kepada yang maha menghidupkannya, mematikannya, memberikan ganjaran kepadanya, memberikan siksa kepadanya. Aneh kalau seandainya ada orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya mengangkat tema ini, terutama kita sedang di tempat yang suci, ya, yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Kemudian beliau mengatakan perkataan yang sangat keras, ya. Fala syakka anna hadzal istikbara tarfun minal junun wa syu'batun min kufranin ni'am. Maka tidak diragukan lagi bahwa orang yang tidak mau berdoa, yang menyombongkan dirinya, tidak mau mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari sikap kegilaan, hilang akalnya, subhanallah, orang yang tidak mau berdoa, dan bagian dari kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka terutama kita di kota Mekah Al-Mukarramah ini hendaknya banyak-banyak menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama saya berpesan saat sholat, perbanyaklah berdoa, sujud, saat ruku, saat sujud, perbanyaklah berdoa kepada Allah sebelum salam, karena doa di dalam salat lebih afdal daripada doa di luar salat, ya. Dan ini dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian hal yang patut diperhatikan juga dari kemuliaan berdoa
yang membuat kita semangat untuk berdoa terutama di tempat suci ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah daripada berdoa. Jadi banyak amal ibadah, tidak ada yang lebih mulia dari amal ibadah ini di sisi Allah dibandingkan berdoa. Imam Asy-Syaukani dalam kitab yang sama, Tuhfatul Dzakirin, menyebutkan apa rahasia doa adalah ibadah paling mulia di sisi Allah. Jadi orang sangat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang lezat, orang yang nikmat saat menadah tangan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Karena kata Imam Syaukani rahimahullah, qila wajhu dzalik annahu yadullu ala qudratillahi ta'ala wa ajziz da'i. Sisi kenapa orang yang berdoa paling dimuliakan oleh Allah adalah bahwa orang saat berdoa kepada Allah, dia sedang menampakkan kuasa Allah dan memperlihatkan kelemahan seorang hamba, dan itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang hamba menampakkan kuasanya dan memperlihatkan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan berdoa, dan masih banyak lagi keutamaan berdoa, tetapi tema saya bukan itu ya. Tema saya adalah hikmah di balik pengakhiran pengabulan doa. Kenapa kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ikhwah, sebelumnya saya ingin menyebutkan beberapa atau satu permasalahan tentang pengabulan doa dan tidak dikabulkannya doa. Perhatikan baik-baik. Memang, poin pertama, memang ketika seorang hamba menadah tangan, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, lalu dikabulkan oleh Allah, itu tanda hamba itu diridhai oleh Allah, mau tidak mau. Itu tanda hamba itu sedang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tanda itu bukan setiap saat. Artinya kalau ada hamba yang ahli maksiat lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, bukan berarti itu tanda Allah ridho atas maksiatnya. Paham ya? Jadi poin pertama, asalnya pengabulan doa adalah tanda ridhonya Allah, tanda sukanya Allah, cintanya Allah kepada hamba tersebut. Tapi tidak selalu. Kenapa demikian? Karena iblis pun dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian iblis diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 36 sampai 38, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Rabbku, berikan aku umur panjang sampai hari kiamat, hari dibangkitkan manusia dari kuburnya. Berikan aku umur panjang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa innaka minal munzirin. Kata Allah, iya, engkau akan diberikan umur yang panjang. Ini berarti doanya iblis dikabulkan. Apakah Allah meridhai atas iblis? Apakah Allah suka perbuatan iblis? Apakah Allah cinta kepada iblis? Tentunya tidak. Nah, ini menunjukkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin paling penting, memang pengabulan doa tanda hamba itu diridhai oleh Allah, tetapi tidak selalu. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang tidak yang derajatnya lebih tinggi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalilullah, kekasih Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, bahkan Rasulullah dari ulul azmi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang.
awwalu mustaftih abwabil jannah, yang paling pertama kali meminta dibukakan pintu surga, dan tidak dibukakan pintu surga kecuali dengan beliau. Tetapi dengan demikian kedudukan beliau disebut dengan Abdullah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Abdullah di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelar yang paling tinggi dari seorang makhluk adalah Abdullah. Tetapi apakah kemudian doanya dikabulkan? Tidak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak semua doa yang tidak dikabulkan menunjukkan bahwa hamba itu adalah buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting. Ya. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berdoa dan tidak dikabulkan. Minta 3 permintaan, nomor 1, 2 dikabulkan, nomor 3 tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah, ya, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Muslim, bahwa beliau berkata, sa'altu rabbi thalathan, aku minta kepada Allah 3 perkara, fa'a'tani itsnain, yang dikabulkan 2, wa mana'ani wahidah, dan dilarang dariku 1. Sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bi as-sanah fa'ataniha, aku memohon kepada Allah agar umatku tidak dihancurkan dengan kekeringan. Jadi tidak akan mungkin ada umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW seluruh dunianya hancur dengan kekeringan. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada itu. Kemudian yang kedua adalah wa sa'altuhu alla yahlika ummati bil gharq fa'ataniha, aku memohon kepada Allah agar umatku tidak dihancurkan dengan air bah, seperti umat siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Makanya tidak pernah ada banjir bandang menghancurkan seluruh umat Islam. Pasti ada tersisa. Tidak pernah akan ada tsunami yang menghancurkan seluruh umat Islam. Pasti akan ada tersisa. Yang ketiga, wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'suhum bainahum faman'aniha, aku memohon kepada Allah agar tidak ada terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Nah, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akibatnya banyak perselisihan di antara kaum muslimin, banyak persengketaan, bahkan banyak pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan bahwa doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah SAW kemudian dimurkai oleh Allah? Tidak. Apakah Rasulullah SAW kemudian terhina atau rendah kedudukannya di sisi Allah? Tidak. Nah, begitu juga kita nantinya saat berdoa belum dikabulkan bukan berarti Allah memurkai kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah terus berdoa, terus berdoa. Sebagaimana Umar bin Khattab, beliau berkata, "Ma yahummuni hammal ijabah, walakin yahummuni hammad du'a, fa idza ulhimtu du'a fa ma'ahul ijabah." Aku tidak peduli apakah doaku dikabulkan atau tidak, tetapi yang aku peduli apakah aku diberi petunjuk untuk berdoa atau tidak. Karena ketika aku berdoa pasti bersamanya ada pengabulannya dari Allah Subhanahu wa taala. Cepat, lambat, di dunia ataupun di akhirat. Baik. Itu pendahuluan ya, tentang dikabulkannya doa dengan segera atau diakhirkan pengabulannya. Sekarang, apa hikmah diakhirkan pengabulan doa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hikmah yang pertama, pengakhiran pengabulan doa termasuk ujian. Apakah kita bersabar atau tidak bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala? Yang angkat tangan, saya punya adik belum mendapatkan anak, hampir 10 tahun menikah, belum dapat anak sampai sekarang. Maka tugasnya adalah bersabar atas doa tersebut. Ya, bersabar atas doa tersebut. Mengakhiran pengabulan doa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan kesabaran. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami uji kalian
dengan kebaikan dan keburukan, dan seluruhnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah di balik pengakhiran pengabulan doa adalah kita akhirnya benar-benar meyakini bahwa Allah lah Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah lah sang raja satu-satunya. Allah lah yang maha pengatur satu-satunya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Mau Allah kabulkan segera, mau Allah kabulkan nanti, mau Allah kabulkan di dunia, mau Allah kabulkan di akhirat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sang raja dan Allah Al-Mudabbir, lahu tasarruf fil kaunil ajma. Allah yang paling berhak untuk mengatur alam semesta ini. Maka kita hamba ini tidak perlu marah gitu. Ya Allah, mana pengabulannya? Marah. Kita ini budak Allah Subhanahu wa taala kok marah? Bayangkan antum ya, di hadapan seorang yang ingin membagikan sesuatu kepada kita. Ini di manusia saja. Walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Misalkan nih, saya ada punya air. Bapak ibu minta air ke saya, kemudian marah-marah mintanya. Nggak dikasih marah. Loh, terserah saya. Saya mau ngasih. Atas dasar apa? Maksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini budaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dasar untuk memaksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh kalau seandainya ada orang murtad gara-gara doanya tidak dikabulkan. Seperti ada pernyataan sebagian publik figur mengatakan, minta sama Tuhanmu lama, minta sama Tuhan Nasrani cepat. Maka akhirnya pindah. Jawabannya adalah, kamu itu budak, tidak berhak untuk memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, sang raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sekedar berkehendak apa saja. Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala akan memperbuat apa yang Dia kehendakinya. Nah, kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pasti ada hikmah. Yang ketiga, pasti ada hikmahnya. Orang diberikan oleh Allah pengakhiran pengabulan doa, pasti ada hikmahnya. Orang disegerakan pengabulan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmahnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan disebutkan dalam kitab Saidul Khatir yang tulis oleh Imam Ibnul Jauzi, bahwa sebagian salafus saleh memohon kepada Allah agar bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada suara yang berseru, innaka in ghazauta usirta wa in usirta tanassarta. Subhanallah. Ada orang berdoa kepada, ya Allah, mudahkan aku berjihad. Ya Allah, mudahkan aku mengamalkan amalan yang paling tinggi dalam agama Islam, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada suara yang berseru, kamu kalau berjihad, kamu akan ditawan. Kalau kamu ditawan, kamu tidak kuat atas penyiksaan saat tawanan, maka kamu akan masuk ke dalam agama Nasrani, murtad. Coba lihat, mana yang lebih baik? Dikabulkan doa, tetapi ujungnya adalah murtad, atau tidak dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, lihat di sini. Pasti ada hikmah ya atas pengakhiran pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya begitulah, hamba ini kan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi dia hanya bisa meminta saja. Padahal mungkin yang lebih baik baginya adalah tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba misalkan ada sebagian orang yang dari mulai bayi sampai umur 25 ataupun umur produktif sebelum 40 lah, itu miskin saja, minta kepada Allah kekayaan, gak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis qudsi yang berbunyi, inna abdan
sahhahtu lahu jisma. Sesungguhnya hambaku aku sehatkan badannya. Wa awsa'tu lahu fil ma'isyah, dan aku lapangkan kehidupannya. Akan tetapi dengan kelapangan dan kesehatan tersebut akhirnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tidak dikabulkan oleh Allah, tetap miskin aja. Miskin itu pengertiannya adalah mempunyai gaji yang tidak cukup dari seluruh dari keperluan hidupnya. Maka kadang-kadang kita harus tahu bahwa semua ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hikmah yang kita bisa ambil dari pengakhiran pengabulan doa adalah bahwa kadang seorang hamba tidak mengetahui bahwa pilihan Allah lebih baik untuk si hamba daripada pilihan dia. Pilihan Allah ya lebih baik. Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba berdoa kepada Allah minta permintaan A, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala malah memberikan B. Ternyata B ini lebih baik, lebih afdal bagi seorang hamba daripada dia mendapatkan A. Kalau dia mendapatkan A, mungkin rusak agamanya, mungkin rusak keluarganya, mungkin rusak imannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan selalu bimbing aku dalam kebenaran. Karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang lebih cocok buat kita, ya. Nah, ini hikmah dari diakhirkannya pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang terakhir, ya. Setelah ini masuk kepada pertanyaan. Kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk beribadah. Kadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu belum dikabulkan oleh Allah, lalu marah-marah, lalu mencaci-caci terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadah yang merupakan tugas kita itu belum sempurna kita lakukan. Paham nggak? Paham maksud saya? Jadi maunya cuma dapat, sedangkan mengerjakan kewajiban nggak mau. Mana hak saya gitu? Sedangkan kewajibannya belum dikerjakan dengan maksimal, ibadahnya belum maksimal dikerjakan, ya. Kemudian masih Senin Kemis malas-malasan beribadah. Perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan hak Allah tidak dikerjakan, tetapi kemudian dia senantiasa meminta haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah. Jadi salah satu hikmah yang sangat menarik adalah sebagian hamba yang berdoa kepada Allah kemudian menggerutu saat doanya tidak dikabulkan, padahal dia sendiri yang membuat doanya tidak dikabulkan. Apa itu? Kewajiban dia beribadah dia tidak kerjakan. Ya, kewajiban dia untuk beribadah dia tidak kerjakan. Jadi kalau boleh saya katakan itu hamba yang tidak tahu diri. Ya, doa kemudian merasa nggak dikabulkan lalu marah-marah sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai mengatakan, saya sudah lama Ustaz berdoa tapi nggak dikabul-kabulkan. Allah memang nggak suka sama saya Ustaz. Padahal kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia belum maksimal dia kerjakan. Dari mulai sholatnya tepat waktukah, berjamaahkah, di sop pertamakah, khusyukkah, ya. Belum lagi puasanya, zakat, hajinya. Itu baru yang perkara-perkara yang wajib, yang merupakan rukun Islam. Belum lagi wajib-wajib yang lain yang selain rukun Islam. Nah, ini hikmah yang sangat luar biasa. Sebagian manusia kadang kurang memahaminya bahwa tugas dia, kewajiban dia belum dia kerjakan. Kenapa dia kemudian selalu minta hak yang mana kewajibannya belum dia kerjakan? Kemudian yang terakhir yaitu
hikmah dari diakhirkannya pengabulan doa adalah bahwa mungkin ada keikhlasan yang kurang saat dia berdoa. Satu. Yang kedua, mungkin ada kesunahan yang kurang saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada silaturahim yang terputus saat dia berdoa, karena silaturahim yang terputus itu penghalang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada orang-orang yang terzalimi yang belum dimintai halal saat dikabulkannya doa, saat seorang hamba berdoa dan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa penghalang-penghalang dari dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat berdoa yang kelima ini, yaitu dia lalai. Saat berdoa cuma qomat kamit, mengangkat tangan tapi lalai. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, min qalbin ghafil, lalai, lahin, dan sedang main-main. Ya, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Mungkin salah satu hikmah dari dia tidak dikabulkannya doa adalah saat dia berdoa, dia tidak yakin Allah mengabulkan doanya. Ada sebagian orang begitu. Saat berdoa coba-coba. Ya, saat berdoa coba-coba, kali dikabulkan. Nah, ini bukan kali-kalian. Ya, mungkin dikabulkan, nggak boleh, harus yakin. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin, ya, benar-benar yakin dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa penghalang-penghalang doa. Di antaranya tadi tidak ikhlas saat berdoa, tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat berdoa, masih ada silaturahim yang terputus saat berdoa, kemudian masih ada kezaliman terhadap orang lain belum dimintai halal saat berdoa, ya, kemudian ketika berdoa hatinya lalai, ya, kemudian yang keenam, ketika berdoa dia tidak yakin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penghalang-penghalang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tepat jam 17. Saya tidak ingin seperti kemarin, mungkin bapak-bapak banyak yang terlambat salat di halaman, ya, di tahi burung. Silakan ada 5 menit, 10 menit lah. Setelah itu kita bisa bubar. Nah, sudah? Silakan Mas Wahyu. Yang pertama, apakah yang kita berdoa, apalagi di sini doa itu harus dirinci? Kita mengatakan doa kita harus dirinci. Yang pertama. Yang kedua, kan ini ada yang menitip doa. Apakah yang menitip doa itu harus nama lengkapnya disebutkan? Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pertanyaan pertama, apakah doa harus dirinci? Jawabannya tidak, tetapi sesuai dengan keperluan yang umum. Dan berdoa dengan umum lebih utama daripada dirinci. Contoh misalkan, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, kemudian bangunkan rumah untuk saya di samping kanan, kemudian warnanya hijau, kemudian ini terlalu dirinci, akhirnya susah sendiri. Padahal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih utama, lebih luas. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan di dalam berdoa. Di antaranya adalah perincian. Terlalu berlebihan. Merinci boleh, tetapi berlebihan tidak diperbolehkan. Ada intermezzo saja ini. Ada orang ingin meminta istri kepada Allah di hadapan Ka'bah. Ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah,
berikan saya atau nikahkan saya dengan seorang perempuan yang salihah. Ini sudah bagus. Seandainya sampai situ saja, bagus. Kemudian dia rinci, tinggi, semampai, putih, itu tiang listrik gitu ya. Dan yang lebih utama lagi dia, kita tahu orang yang sedang tawaf, perempuan yang sedang berihram kan tidak tertutup wajahnya. Lewatlah perempuan yang cantik, kemudian dia langsung mengatakan, kalau bisa seperti yang lewat ini. Masya Allah. Ini tidak benar ya. Terlalu berlebihan dalam merinci tidak diperbolehkan. Kemudian berkaitan dengan itu saya kembangkan permasalahannya. Saya sering mengingatkan kepada kaum muslimin, hafali doa-doa yang ada dalam Al-Quran, doa-doa yang ada dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagi santri-santri ya. Dulu saya ketika jadi santri, saya selalu ada buku doa kecil itu di dalam kantong. Setiap hari menghafalkan doa-doa tersebut. Ya, dan ini adalah prestasi hidup. Kita bisa menghafalkan doa-doa dari Al-Quran dan doa-doa dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kejadian menarik. Waktu itu saya ikut kajian di Masjid Nabawi, ikut kajian Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Kemudian waktu itu mendung, kemudian banyak petir dan guntur yang menimpa kota Madinah. Dan kita dengar dari dalam masjid. Kita waktu itu di majelis beliau. Kemudian beliau ceramah sebentar 15 menit, kemudian setelah itu beliau mengatakan, saya berhentikan sejenak kajiannya, kita berdoa kepada Allah. Karena memang dianjurkan saat dalam keadaan genting seperti banyak petir, guntur, kemudian awan menghitam, itu dianjurkan untuk banyak beristighfar, berdoa, bersedekah, sholat. Nah, kemudian beliau berdoa. Subhanallah, hampir 15 menit beliau berdoa, seluruhnya doa dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Dan itu yang kita kenal dari beliau, dan itu yang kita ikuti dari beliau. Tidak pernah saya mendapati syekh yang paling banyak hafalannya terhadap doa dan paling sering kalau membaca doa kecuali doa dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka doa wahyu itu adalah berkah. Ini mumpung namanya wahyu, doa wahyu adalah berkah. Ya, maksudnya doa yang berasal dari Al-Quran dan dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkah. Meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan rincian permintaan kita. Contoh misalkan doa sebelum salam. Ya, banyak doa sebelum salam, doa saat sujud. Ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca, yang merupakan doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat sujud. Mungkin tidak sesuai dengan permintaan kita, akan tetapi itu lebih ajma', lebih jami', maksud saya, lebih mengumpulkan apa yang kita minta. Seperti doa beliau yang paling banyak, kata Anas bin Malik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di saat sebagian orang meremehkan doa itu, padahal itu doa yang paling banyak dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain lagi saat sujud, berdoa Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Itu doa minta ampun. Karena kalau orang diampuni oleh Allah, dimudahkan urusan rezekinya, dimudahkan urusan keluarganya, dimudahkan urusan belajarnya, dimudahkan macam-macam. Jadi doa dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah berkah. Maka hafalkanlah. Itu pengembangan jawaban atas pertanyaan tadi. Kemudian kalau seandainya ada orang menitip doa kepada kita, nah, bagaimana? Apakah disebutkan namanya? Jawabannya tidak perlu, ya. Yang penting kita niatnya sudah mendoa. Ini adalah titipan doa oleh seseorang, kemudian kita sebutkan. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Kalau yang dalam sholat tadi, tata cara membaca doanya langsung lafaz doanya saja, atau seperti kalau kita ada alhamdulillah atau salawat. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab berdoa di antaranya yang pertama adalah memuji Allah. Ucapkan alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Kemudian bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beristighfar. Ini adab-adab sebelum kita meminta. Bahkan kalau antum faham dan para santri-santri insyaallah faham, kalau Imam Sudais di antaranya dan imam-imam Masjidil Haram yang lain, Masjid Nabawi,
kalau di 10 hari terakhir mereka berdoa, kebanyakan mereka memuji Allah terlebih dahulu sebelum memohon. Maka saya nasihatkan agar berlezat-lezatlah memuji Allah di dalam berdoa sebelum meminta. Engkau ya Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha pengatur. Nasibmu di tanganku, nasibku di tanganmu. Kemudian keputusanmu adil kepadaku, ketetapanmu pasti berlaku untukku. Aku adalah budakmu, engkau adalah rajaku. Lezat-lezatlah berdoa kepada Allah. Dan itu ada di dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya subhanallah, saya ini mungkin momen ya bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak, momen di umroh ini saya pulang nanti mau menghafalkan doa dari Al-Quran, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu prestasi dan kenang-kenangan umroh Desember bersama Nurroha. Ya. Artinya apa? Ada sesuatu semacam motivasi hidup gitu. Sesudah ini saya mau menjadi yang lebih baik, di antaranya menghafal doa-doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah saat ruku, saat sujud, sebelum salam, di dalam sholat berdoa sebagaimana kita berdoa di luar sholat dengan tadi mengucapkan alhamdulillah, istighfar, sholawat dan sebelumnya sebelum meminta? Maka jawabannya tidak. Langsung saja berdoa sebagaimana yang kita ingin ucapkan doanya. Wallahu a'lam. Nah, kalau kita kayak di depan Ka'bah atau lagi beribadah di sana, kita mau banyak yang mau kita minta, tapi kadang ada perasaan bahwa kita ini dosanya banyak bisa jadi kayak merasa tidak pantas minta banyak. Gimana sih? Gini, saya mulai jawabannya dari cerita. Kita ini punya musuh yang wajib harus jadi musuh selalu, tidak boleh jadi teman, yaitu syaitan. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhu adu. Syaitan itu bagi kalian musuh. Lihat, kata-kata bagi kalian itu penetapan musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Dan musuh kita ini licik, dan musuh kita ini profesional. Tugasnya dari dulu cuma mengganggu manusia, menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita perhatikan misalkan para dokter, di sini ada dokter, ya banyak, ada beberapa dokter. Mereka akan menjadi spesialis ketika bekerja sekitar belasan tahun, puluhan tahun, menjadi spesialis. Lah, syaitan ini bukan hanya spesialis, sudah ribuan tahun dia kerjaan sebegitu. Nah, salah satu yang ditanyakan itu adalah salah satu trik iblis dan syaitan mengganggu manusia saat berdoa. Oh, saya banyak dosa, mana dikabulkan doa, saya tidak pantas meminta kepada Allah, dosanya lebih banyak. Tidak ada. Allah berfirman, qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Tidak ada kata-kata kalau banyak dosa sedikit aja doanya. Nggak ada. Ya, itu benar-benar trik iblis mengganggu manusia. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? 10 menit sudah? Silakan, Bu. Agak diangkat suaranya, Bu. Mengenai doa tadi, kalau seandainya bolehkah kita berdoa meminta sabar? Apakah itu keterkaitannya nanti dengan setelah minta doa sabar akan Allah berikan ujian? Atau apakah kita tidak disarankan untuk berdoa minta sabar yang luas? Bismillah, walhamdulillah. Segala permohonan yang baik, terutama sabar, itu kita boleh minta. Nah, kemudian jangan dikira ini saya gara-gara minta sabar akhirnya banyak ujian nih. Nah, enggak, jangan seperti itu. Itu berarti su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kelaziman seperti itu. Tidak ada kelaziman seperti itu. Jadi kita ini manusia tidak lepas dari nikmat dan ujian. Nikmat disyukuri, ujian disabari. Tetapi tidak ada urusan karena saya banyak berdoa minta sabar kemudian dikasih ujian. Enggak ada keterikatan akan hal itu. Dan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap musibah yang kita dapatkan. Nah, ada lagi ibu-ibu? Biar pas dua-dua. Cukup? Ya. Sudah jam 17:20. Lewat 10 menit. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi.
dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.